Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi tentang alternatif jawaban kasus pembelajaran. Soal ujian TAP ini hanya sebagai gambaran ya. Jadi bukan soal yang sesungguhnya. Namun, kita perlu tahu bahwa soal-soal dalam ujian ini salah satunya terkait dengan pendekatan model, metode, dan perbaikan pembelajaran. Para pemirsa yang budiman, mari kita mulai saja soal dari kasus ini. Soal ini ya adalah dari seorang tokoh di sana namanya Bu Mila, mengajar kelas 5 di SD Patik Raja. Hari ini beliau akan mengajar matematika. Bu Mila membawa selembar kertas manila yang bergambar tabung serta tulisan tentang cara menghitung volume tabung. Di samping itu, beliau juga menyediakan benda-benda 3 dimensi di meja guru. Setelah memasuki kelas, beliau mengucapkan salam dan bertanya kepada siswa yang duduk di depan tentang siswa yang tidak hadir. Kemudian Bu Mila menyampaikan topik yang akan dibahas pada hari tersebut dan juga menuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yaitu yang pertama, siswa dapat menunjukkan benda berbentuk tabung. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan rumus untuk menentukan volume tabung. 3. Siswa dapat menghitung volume tabung, benda-benda yang berbentuk tabung. Selanjutnya, Bu Mila menempelkan kertas manila di papan tulis. Bu Mila juga memberikan penjelasan bahwa menghitung volume tabung merupakan salah satu kemampuan dasar yang perlu dikuasai. Para siswa harus memiliki literasi numerik sebagai dasar mengikuti pendidikan selanjutnya. Sambil memandang ke papan tulis, Bu Mila berkata, "Anak-anak, untuk pelajaran hari ini Ibu akan memberikan penjelasan untuk gambar di papan tulis. Tolong perhatikan." Anak-anak memperhatikan dengan seksama. Beberapa menit Bu Mila menjelaskan secara bertahap. Kemudian beliau mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok diberi lembaran kosong sebagai kertas kerja. Anak-anak, silakan masing-masing kelompok mengambil 2 benda yang berbentuk tabung dari meja ibu. Lalu hitunglah volume tabung tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukur panjang jari-jari dan tingginya. Waktunya sekitar 25 menit untuk diskusi dan menuliskan jawaban. Anak-anak berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Setelah 25 menit, Bu Mila menyuruh menyilakan semua kelompok tersebut menuliskan hasil diskusinya. Ternyata dari 6 kelompok, hanya 3 kelompok yang benar, sedangkan 3 lainnya masih salah. Bu Mila menganggap bahwa pembelajarannya belum berhasil. Pertanyaan. 1. Jelaskan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan Bu Mila. Yang kedua, jelaskan 3 kelebihan dan 3 kekurangan pembelajaran yang dilakukan Bu Mila beserta alasan-alasannya. Yang ketiga, buatlah rancangan PTK sehingga hasil belajar menjadi lebih baik. Mulai dari judul, rumusan masalah, tujuan, dan langkah-langkah perbaikan pembelajaran. Di dalam menjawab atau analisis kasus tersebut, kita perlu memiliki satu pengetahuan ya tentang pendekatan pembelajaran. Kalau di sana dikatakan, jelaskan pendekatan model dan metode, maka kita akan menjelaskan bahwa salah satu alternatif jawaban perlu disampaikan di sini adalah tentang pendekatan. Memiliki 2 klasifikasi umum yaitu Student-Centered Approach merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan Teacher-Centered Approach yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Menurut pendapat saya, berdasarkan uraian di atas, Bu Mila menggunakan pendekatan pembelajaran dengan pendekatan berpusat pada siswa atau Student-Centered Approach. Karena Bu Mila memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara langsung menggunakan benda konkret untuk menghitung volume tabung. Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran yang dilakukan Bu Mila mengacu pada pembelajaran yang dengan pendekatan saintifik
atau scientific approach sebagaimana disebutkan pada Permendikbud nomor 103 dan tahun 2014. Nah, kemudian Bu Mila melakukan kegiatan dengan menjelaskan materi, kemudian siswa diberi tugas benda yang sudah disiapkan secara berkelompok menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di lingkungannya. Karena pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah untuk mengeksplorasi materi pembelajaran, termasuk dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengkomunikasikan. Modelnya merupakan menggunakan model cooperative learning. Nah, karena di dalamnya terdapat suatu kegiatan siswa dalam menyelesaikan masalah, mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelebihan di sini adalah bahwa siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, namun dapat menambah kepercayaan dengan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Namun pada model pembelajaran seperti ini juga memiliki kekurangan, yaitu bagi siswa yang pandai mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mila salah satunya adalah ceramah, kemudian diskusi. Pada awal pembelajaran, Bu Mila menggunakan metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode ini memang dianggap sebagai metode paling praktis dan ekonomis. Namun seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Oleh karena itu, agar menarik minat siswa, Bu Mila menyampaikan materi cara menghitung volume tabung menggunakan media gambar. Selain itu, Bu Mila juga menggunakan metode diskusi. Bu Mila membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk melakukan diskusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik serta untuk membuat suatu keputusan. Kelebihan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mila itu yang pertama, ya, ini berarti sudah menjawab nomor berapa ya tadi? Kalau kita lihat ini penjawab soal nomor 2 ya, nomor 2. Ya, soal nomor 2 ini ya kita akan melihat kelebihan pembelajaran Bu Mila. Yang pertama adalah Bu Mila menyampaikan topik yang akan dibahas pada hari tersebut dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di situ ada 3. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Ya, seorang guru dalam proses pembelajaran perlu menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa agar memudahkan guru dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri dan terarah. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah Bu Mila menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan benda konkret. Bu Mila menjelaskan materi secara bertahap. Hal ini dapat terlihat dari Bu Mila menempelkan kertas manila di papan tulis dan menggunakan benda konkret berbentuk tabung. Bu Mila juga memberikan penjelasan bahwa menghitung volume tabung merupakan salah satu kegiatan kemampuan dasar yang perlu dikuasai seorang guru. Para siswa memiliki literasi numerik sebagai dasar mengikuti pendidikan selanjutnya. Kemudian alasannya adalah bahwa seorang guru harus mampu membuat dan memilih media yang menarik dan variatif agar mampu menyampaikan materi atau bahan ajar dengan baik kepada siswa. Dengan menggunakan media yang tepat diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, siswa juga akan dengan mudah memahami suatu materi yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajarnya. Jadi di sini Bu Mila sudah cukup baik di dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan media konkret. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah Bu Mila menggunakan metode mengajar yang menarik, yaitu dengan metode diskusi. Di samping diantaranya tadi dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini dapat terlihat dari Bu Mila mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok yang berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, kemudian alasannya adalah bahwa metode pembelajaran sangatlah penting dalam berlangsungnya proses belajar mengajar.
Siswa tidak akan berhasil dalam belajarnya jika metode pembelajaran kurang tepat. Dengan kata lain, siswa kurang tertarik dengan proses belajarnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, ya, guru dituntut pandai dalam memilih metode pembelajaran supaya siswa dapat menyerap semua materi pembelajaran secara sempurna dan bisa dikatakan pembelajaran yang berhasil. Kemudian kita lanjutkan tentang kekurangan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mila. Yang pertama, kita melihat bahwa Bu Mila tidak melakukan apersepsi pembelajaran. Alasannya apersepsi itu merupakan sesuatu kegiatan yang diperlukan untuk mengingatkan kembali kepada para siswa pada pelajaran yang telah berlalu atau menghubungkan pada hal-hal yang sudah dikuasai atau diketahui siswa, serta mengaitkannya dengan cerita atau pengalaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Selain itu, apersepsi juga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran, sehingga guru lebih mudah memberikan materi kepada siswa. Sayangnya, dalam pembelajaran Bu Mila langsung menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan materi ketika masuk ke kelas. Akibatnya, sulit bagi anak untuk mengikuti dan memahami materi yang diajarkan. Kemudian, kekurangan yang berikutnya adalah bahwa Bu Mila kurang memotivasi siswa. Hal ini terlihat dari tidak adanya tindakan Bu Mila memberi motivasi belajar kepada siswa, baik di awal maupun sampai akhir pembelajaran. Kemudian alasannya bahwa peran guru dalam memotivasi siswa sangatlah penting, khususnya bagi siswa yang malas untuk belajar dan siswa yang bermasalah. Adanya motivasi sangat berpengaruh bagi semangat belajar siswa agar dapat meningkatkan nilai dan hasil belajarnya. Namun dalam pembelajaran yang berlangsung, Bu Mila kurang memotivasi siswa sehingga dimungkinkan hal ini menjadi penyebab belum berhasilnya pembelajaran. Kelemahan berikutnya adalah bahwa Bu Mila tidak mendisiplinkan siswa dalam kelompok untuk bekerja sama dan bertukar pikiran. Serta Bu Mila tidak mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok siswa. Hal ini terlihat dari Bu Mila yang hanya memberikan waktu 25 menit untuk berdiskusi dan menuliskan hasil diskusinya saja. Padahal bahwa sebenarnya siswa perlu diberikan pemahaman tentang berbagi ilmu. Berbagi ilmu dan bagaimana membantu teman lain yang kurang dapat mengikuti pembelajaran. Belajar bersama dalam kelompok tidak hanya sekedar berbagi ilmu, namun lebih pada bagaimana seorang siswa dapat menerima dan menghargai orang lain. Hal ini yang tidak dilakukan Bu Mila saat diskusi berlangsung. Bu Mila juga tidak mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok siswa, sehingga dimungkinkan beberapa siswa kurang memahami materi pelajaran. Kemudian jawaban yang ketiga tentang PTK atau perbaikan pembelajaran. Judul PTK yang menurut saya sesuai adalah peningkatan kemampuan peserta didik pada materi volume tabung menggunakan media alat peraga atau media pembelajaran di kelas 5 SD Padikeraja tahun pelajaran 2021-2022. Nah, langkah lebih baiknya ya, volume tabung menggunakan media alat peraga itu yang dimaksud alat media itu seperti apa? Ya. Ya, peningkatan kemampuan peserta didik pada materi volume tabung menggunakan media, mungkin media konkret ya, alat peraga di kelas 5 SD Padikeraja tahun pembelajaran 2021-2022. Ya, itu. Kemudian bisa juga ya, nanti peningkatan kemampuan peserta didik pada materi volume tabung menggunakan media video interaktif, itu juga boleh ya, atau menggunakan media PowerPoint interaktif juga boleh ya. Itu salah satu judul ya, atau mungkin alternatif judul yang perlu ditulis. Jadi dalam judul itu kan menganut tentang bagaimana kita kondisinya akhir yang diharapkan itu apa ya, kemudian apa yang ditingkatkan ya, kompetensi mana. Kalau misalkan kompetensi pengetahuan, bisa juga dituliskan peningkatan kompetensi pengetahuan volume tabung ya, volume tabung ya, menggunakan media video berbantuan komputer, bisa saja seperti itu ya, di kelas 5 SD Padikeraja tahun pelajaran 2021-2022 boleh ya. Ini medianya perlu dijelaskan ya.
Kemudian rumusan masalahnya ya bagaimana ya bagaimana meningkatkan ya. Nah, kemudian untuk jawaban yang ketiga adalah yang pertama tentang rancangan PTK. Yang pertama tentang judul PTK. Judul PTK itu dapat juga dibuat seperti ini. Peningkatan kompetensi pengetahuan tentang menghitung volume tabung menggunakan media video interaktif pada peserta didik kelas 5 SD Patikraja tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, rumusan masalah bagaimana meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang menghitung tabung, tentang menghitung volume tabung menggunakan media video interaktif pada peserta didik kelas 5 SD Patikraja tahun pelajaran 2021-2022 ya dengan tanda tanya. Kemudian tujuannya adalah deskripsikan peningkatan kompetensi pengetahuan tentang menghitung volume tabung menggunakan media video interaktif pada peserta didik kelas 5 SD Patikraja tahun pelajaran 2021-2022. Itu rancangan PTK mulai dari judul, rumusan, dan tujuan. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran atau perbaikan pembelajaran adalah langkah kegiatan awal, guru menyampaikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa bersama-sama. Guru melakukan presensi, kemudian guru mengajak tepuk kompak dan lagu ya untuk menggembirakan dan menyemangati. Guru memberi motivasi dan kegiatan untuk menambah konsentrasi siswa. Guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawal kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Guru mengulas kembali materi yang disampaikan sebelumnya. Guru memberikan persepsi awal dan mengukur tingkat pemahaman awal siswa dengan bertanya siapa yang tahu tentang apa itu tabung. Kemudian menyampaikan materi yang akan diajarkan hari ini yaitu tentang tabung. Yang berikutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti yang meliputi guru memberikan penjelasan tentang tabung dan cara menghitung volume tabung dengan bantuan media video interaktif. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum dipahami. Nah, kemudian guru menjelaskan pertanyaan siswa, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian siswa mencoba berdiskusi atau siswa melakukan diskusi dengan temannya tentang menghitung volume tabung. Guru membimbing dan memberikan penguatan apabila terdapat kesalahan. Guru memberikan beberapa soal kepada siswa yang berhubungan menghitung volume tabung. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal tersebut secara berkelompok. Kemudian guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kegiatan penutup adalah bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama hari itu. Kemudian yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Atau dalam hal ini adalah untuk memeriksa kepahaman siswa. Kemudian guru memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Guru melakukan evaluasi dan guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa diakhiri dengan salam. Nah, demikian alternatif jawaban kasus pembelajaran terkait dengan pendekatan, kemudian terkait dengan metode, terkait dengan model, kemudian kelemahan dan kekuatan beserta alasannya, yang terakhir adalah perbaikan pembelajaran.